Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kitab Ikhtisar Ulumil Hadits karya Syekh Al-Imam Abdul Fida Ibn Katsir rahimahullahu taala. Kita di hari ini pertemuan membahas jenis ke-21 yang belum sebutkan terkait dengan hadits palsu yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Kita baca, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Anau al-hadi wa isruna. Marifatul maudi'il muhtalakil masnu'i. Wala salika sawahidu kasiratun minha iqraru wadihi ala nafsihi qalan aw halan. Wa min salika rakakatul alfasihi wa fasad maknahu aw mujazabatun fahisatun aw malabatun lima sabata fil kitab wa sunnatil sahihati. Wala tajusu riwatuhu lihadin minan nasi illa ala sabit kadhi fihi liyasarahu ma yataru bihi minal jahlati wal awami wara'ahi wari'ahi. Baik. Ini yang pertama yang belum sebutkan terkait dengan jenis ke-21. Kata belum ma'rifatul maudu wal mukhtalaq wal masnu'. Mengetahui hadis palsu yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Wala dzalika syawahid katsirah. Di atas hal ini banyak sekali contoh. Minha di antaranya iqraru wadi'ihi ala nafsi. Seorang yang memalsukannya mengakui atas dirinya. Kan kadang mereka tadinya buah hadis palsu, setelah itu dia bertobat, dia akui bahwa ini semua hadis yang saya buat, saya palsukan. Saya buat-buat. Qalan au halan. Apakah dia ucapkan atau dia apakah ucapkan berupa perkataan atau dia ucapkan berupa keadaan. Wa min dalika, atau bisa antum katakan apakah ucapan atau perbuatan. Wa min dalika rokakatu alfadhihi wa fasadu ma'nahu. Dan diantara tandanya rendah lafal-lafadznya, rusak maknanya. Wa mujazafatun fahisyatun. Dia adalah tidak jelas. Tidak jelasannya adalah buruk, jelek. Au mukhalafatun lima sabata fil kitab was sunnah sahih. Atau dia ciri-cirinya menyelisihi apa yang tetap dalam kitab dan sunnah yang sahih. Ya, ada orang buat menyelisih kitab, menyelisih sunnah yang sahih, itu palsu. Itu palsu. Tidak boleh meriwayatkannya untuk seorang pun dari manusia, kecuali ala sabilil qadhi fi, kecuali untuk mencacati padanya. Maksudnya untuk menjelaskan kalau ini palsu. Tidak boleh bagi seorang pun meriwayatkan hadits dhaif palsu, kecuali untuk menjelaskan itu adalah palsu. Ini harus antum ketahui. Dan di sana ada orang suka baca hadis palsu, membuat orang semangat katanya. Ini kan cuma fadail a'mal. Tidak boleh menyebutkan, meriwayatkan hadis palsu kecuali kita sebutkan ini palsu, jangan diamalkan. Bukan untuk membuat orang semangat. Paham ini? Banyak di kitab fadail a'mal hadis palsu. Alasannya mereka supaya orang semangat beramal. Tidak boleh bagi seorang pun meriwayatkan hadis palsu kecuali mau mencacatinya, mau menjelaskan kepalsuannya. Lihadzarahu man yaktaru bih, supaya dia mengingatkan dengannya orang-orang yang tertipu dengannya. Minal jahalati, dari orang bodoh. Wal awam, orang awam. Wal ri'a, sama juga ri'a, masyarakat
Dibilang rakyat jelata. Iya. Yang tidak tahu apa-apa. Terus. Wal wadiun akasamun kasiratun. Minhum sanadikatun. Wa minhum mutabiduna yasabuna anahum yuhsinuna sun'a. Yada'una hadisa fiya targibun wa tarhibun. Wa fi falil a'mali yu'mala biha. Wa ha'ulai tebatun minal karamiyati wa gairihim. Wa hum minasari ma fa'ala hasa. Lama yasulu bidararihim minal girrati ala kasirin mimman ya'takidu salahum wasun sidikahum wa hum sarun min kulli kasabin fi asal babi. Masya Allah. Kata beliau al-wadi'un aksam katsirah. Orang-orang yang memalsukan hadis itu banyak jenisnya. Di antaranya zanadiqah. Ini paling parah. Zindik, orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jadi dia memang masuk bukan karena Islam. Tapi dia mau merusak Islam dari dalam. Ini zindik. Ketika dia mau merusak Islam dari dalam, apa yang dia lakukan? Dia buatlah hadis-hadis apa? Palsu. Paham ini? Zindik paling suka kalau orang menyebarkan hadis palsu. Dia buat hadis-hadis palsu. Iya, untuk menipu orang. Untuk menipu orang. Iya. Terus, kata beliau berikutnya, wa minhum, itu golongan pertama itu ya. Wa minhum di antara mereka, muta'abbidun, ahli ibadah. Orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang yang semangat beribadah. Antum lihat, jalan kedua ini, banyak hadis palsu dari situ. Dari orang-orang sufi. Sufi dulu ada sufi modern. Seperti jamaah jalan-jalan. Itu kan juga masuk dalam golongan sufi. Hadis palsu di situ banyak. Hadis palsu di situ banyak. Karena mereka memang boleh cerita palsu. Boleh dia bercerita palsu. Cerita hanya hayalan. Nah, untuk membuat orang semangat. Woi ayam nih. Ini ada bensinku. Gampang. Kalau hilang habis nanti bisa diisi dengan air itu jalan. Pernah dia cerita. Pernah kami jalan habis bensin. Woi kami isi air. Jalan motornya. Cerita palsu. Iya. Nah, ini mereka. Muta'abbidun. Mereka memang suka beribadah tanpa ilmu. Di sini jalan keluarnya hadis palsu. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat baik. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Yadu'una ahaditsa fihi targhib wa tarhib. Mereka memalsukan dari sini jalurnya. Mereka memalsukan hadis-hadis yang ada padanya targhib. Membuat orang cinta. Wa tarhib, yang membuat orang takut. Kan dari jalur situ. Kalau orang sudah cinta, kan dia akan rajin katanya. Dia buat di situ. Hadis targhib tarhib. Wa fi fadailil a'mal liyu'mala biha. Ini masalahnya. Dia buat hadis palsu di fadail amal supaya diamalkan. Supaya diamalkan. Masalahnya ini syariat. Di fadail amal juga apa? Syariat. Kan tidak ada bedanya. Mau fadail amal juga itu kan kita menceritakan syariat. Dalil. Nabi bilang. Padahal Nabi tidak bilang. Itu kan masalah. Ini jalurnya hadis palsu. Targhib, tarhib, fadail amal. Kalau bagi orang ahli ibadah. Kalau zindik, dia tidak peduli. Karena dia memang dia tidak mau ibadah. Dia cuma mau merusak Islam. Dia cuma mau merusak Islam. Terus, wahaula'i ta'ifatun minal karramiyah wa ghairihim. Mereka itu adalah sekelompok dari orang-orang karramiyah dan selain mereka. Karramiyah satu kelompok sufi. Dan selainnya. Wahum min syarri man fa'ala hada. Orang-orang karramiyah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dari yang melakukan hal itu. Karena mereka punya keyakinan, punya jalan bahwa boleh buat hadis palsu supaya orang semangat. Mereka ini boleh buat halal.
halal buat hadis palsu. Supaya orang semangat. Daripada kalau saya ceritakan hanya dari Nabi saja begini, mereka kurang semangat. Tapi kalau saya lebihkan atau saya buat yang lebih, mereka akan semangat. Akhirnya buat. Mereka orang paling buruk. Lima yahsulu bidororihim minal girrati ala kathirim mimman ya'taqadu solahuhum. Karena terjadi dengan bahaya mereka berupa al-girroh, ketertipuan, ya, gurur, berupa tertipu atas kebanyakan dari orang-orang yang diyakini kesolehannya. Dan dia bilang, wah ini orang soleh ini. Padahal ini masalah. Iya, ini adalah masalah. Fayudon sedekuh. Maka disangka dia jujur karena ini orang soleh. Oh ini yang bercerita ini. Oh. Paham ini? Dia mau melariskan kopinya pergi bercerita. Siapa yang ada kopi ini di perutnya tidak akan dimakan oleh api neraka. Waduh. Wah neraka ini. Mau jual kopi. Mau jual kopi. Dipaham kan? Ini masalah. Iya. Disangka orang jujur karena penampilannya soleh. Wahum syarrun min kulli kadzab fi hadzal bab. Mereka adalah yang paling buruk dari setiap pendusta dalam bab ini. Paham? Ini ucapan sangat keras dari Mu'allif rahimahullah terkait dengan mereka ini. Waqadi terus Waqad taqaddal a'immatu kullasen faluhu min salik wasatruhu alim fi suburihim aran alawadi salika fid dunya wa naran wasanaran fil akhirati. Qala sallallahu alaihi wasallam man kasaba layya mutamidan fatabau maka adahu minan nar. Wa hasa mutawatirun anhu. Masya Allah. Kata beliau qadin taqadal a'immah. Telah dikritik oleh para imam. Telah dikritik oleh para imam. Segala sesuatu yang mereka lakukan dari hal tersebut. Segala sesuatu yang mereka lakukan dalam hal tersebut. Iya. Semuanya dijelaskan. Wasat toruhu. Para imam telah menulisnya. Fi zuburihim. Di lembaran-lembaran mereka. Di lembaran mereka. Aron ala wadi'i dzalika fid dunya. Sebagai celaan atas orang-orang yang meletakkan hal tersebut di dunia. Yang memalsukannya di dunia. Wanaron wasannaron fil akhirah. Dan api yang menyala di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Sengaja ini dia bilang ini dari Nabi, padahal dia tahu kalau itu bukan dari Nabi. Sengaja dia dusta. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dari neraka. Tempat duduknya dari neraka. Ini kata beliau mutawatir dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis mutawatir dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus. Fala badu haulai jahalati nahnu ma kasabana alaihi innama kasabana alahu. Wa hasa min kamali jahlihim wa qilati aklihim wa kasati fujurim wa kitiraihim. Fan alaihi salamu la yahtaju fi kamali syariatihi wa fadliha ila ghairihi. Wa qad sannafa al-Syekh Abu Faras Ibnu Jauzi kitaban hafilan fi mawdiati ghaira annahu adhala fi malasa minhu.
waraja anhu makana yalstamuhu dzikruhu fasakatali walam ya'tadi ilai. Wa qad hukiya an badil mutakallimina inkaru wuqu'il wathi bil kulliyati wa hasal qailu imma annahu law jalahu aslan aw annahu fi ghayatil bu'di an wasatil ulumis syar'iyyati. Wa qad hawala ba'dhum arada alaihi biannahu kad warada fil hadisi annahu alaihi salamu qala sabu alayya fa in kana hasal habaru sahihan fasaqul kasibu alaihi la malata wa in kana kasiban faqad hasal maqsudu wajibah anil awali biannahu la yasamu wuquhi ila al-an isbaqiya ila yaumil qiyamati asmanun yumkin ayyaka fiya masukira. Wasal qaulu wastidlalu alaihi wal jawabu anhu min adabil asya'i wa inda imatil hadisi wa fasihim alasikanu yatadalauna min hifsiha wa hifasuna amsalaha wa tafaha minal maksubati asyata antaruja alaihim aw ala hadim minan nasi rahimahullah wa radiyanhum. Baik. Kata beliau rahimahullah, qala ba'dul haula'il jahalah. Ini subhatnya, berkata sebagian mereka orang-orang bodoh itu, nahnu ma kadzamna alai. Kami tidak dusta atas namanya. Maksudnya kami tidak berdusta untuk menjelekkan Nabi. Ini innama kadzabna lahu. Kami ini dustakan demi Nabi. Paham ini? Untuk kebaikan Nabi ini. Kami tidak berdosa untuk menjelekkan Nabi. Ini untuk kebaikan. Karena Nabi kan pasti suka orang beramal. Paham maksudnya? Ini kami tidak berdosa atas untuk menjelekkan. Ini untuk memperbaiki. Wahada min kamali jalim. Paham ini? Ini adalah sebagai tanda ya bodohnya mereka itu. Ya. Menunjukkan bodohnya mereka itu. Wakillati aklihim. Kurangnya akalnya. Wakatratu fujurihim. Banyaknya kejahatan mereka. Waftiroihim. Dan kedustaan mereka. Fa'innahu alaihi salatu wassalam la yahtaju fi kamali syariatihi wa fadliha ila ghairi. Sesungguhnya Nabi SAW tidak butuh dalam menyempurnakan syariatnya dan mengutamakannya kepada selainnya. Tidak butuh. Ada Allah yang menyempurnakan syariatnya. Dan Allah sudah bilang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kan sudah. Allah yang menyempurnakan. Apa butuhnya Nabi kepada kalian? Ya kan? Yang penuh dengan kekurangan. Nah sudah disempurnakan oleh yang maha mampu dan maha sempurna. Paham maksudnya? Nabi tidak butuh itu. Wa qad sannafa Syaikhu Abul Faraj Ibnul Jauzi kitaban hafilan fil mawdu'at. Telah ditulis oleh Syekh Abul Faraj Ibnul Jauzi kitab yang tebal terkait dengan hadis-hadis palsu. Terkait dengan hadis-hadis palsu. Cuman ada cacatnya beliau rahimahullah. Ghairu annahu adakhala fihi ma laysa min. Hanya saja beliau masukkan ke hadis palsu padahal bukan palsu. Ini beliau karena Ibnul Jauzi bermudahan. Kadang memang bukan palsu tapi dia palsukan. Ini juga celaannya. Tapi alhamdulillah telah ada karangan terkait dengan hadis palsu. Wa kharaja anhu makana yalzamu dzikru. Ini masalahnya. Dia keluarkan darinya padahal harus dia sebutkan. Jadi belum masukkan hadis sahih ke palsu. Tapi ada hadis palsu dia keluarkan dari hadis palsu. Ini kurangnya. Fasaqata alai walam yahtadi ilai. Maka hilang dari beliau hal tersebut dan beliau tidak dapat petunjuk untuk itu. Untuk memasukkannya. Faqad hukiyan ba'dil mutakallimin. Telah dihikayatkan dari sebagian ya ahli kalam ingkar wuqu'il wad'i bil kulliyah. Ya. Pengingkaran akan adanya hadis palsu secara umum. Oh, ini lebih salah lagi. Katanya tidak ada hadis palsu. Ini mereka kan buat masa orang bisa buah-buah syariat. Ini mereka. Wa hadzal qail imma annahu la wujuda lahu aslan
orang yang bilang ini memang mungkin karena tidak ada, au annahu fi ghayatil bu'di an mumarasatil ulumi syar'iyyah, atau memang dia jauh sekali dari mengkaji ilmu-ilmu syariat sehingga dia bilang tidak ada hadis palsu. Ini bahaya sekali, dia aman. Berarti nanti bahaya sekali ini. Setiap datang hadis dia sahih. Dan dia bilang tidak ada hadis palsu. Nah, ini karena jauh dari ilmu syariat. Wa qad hawala ba'duhum arad alaih. Telah berusaha sebagian mereka untuk membantah atasnya. Bi annahu qad warada fil hadithi annahu qala. Bahwasanya telah datang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, sayukdabu alaih. Akan didustakan atas namaku. Paham kan? Orang akan berdusta atas namaku. Dia bilang Nabi bersabda padahal Nabi tidak. In kana hadzal khabar sahihan, kalau memang ini hadis yang sayukdab alayya sahih, ya cuman kita kadang tidak butuh ini ya. Tadi kan terdapat isyarat, man kadzaba alayya, dapat ancaman duluan karena akan ada yang terjadi. Paham maksudnya? Itu kan mutawatir, itu jelas sahihnya. Tapi kalau ini sahih, yang ini sayukdab alayya, fasayaqul kadib alayhi la mahala, maka akan terjadi kedustaan atas nama beliau. Tidak mungkin tidak. Wa in kana kadiban faqad hasalal maksud. Kalau dia berdusta dalam membuat sayukdabu alayya, maka terjadi dimaksud. Betul, itu cirinya kamu buat. Paham maksudnya ini? Kalau ini hadits ini adalah sahih, maka akan terjadi pendustaan. Tapi kalau tidak, maka dia sudah nyata ini. Itu dia buat hadis palsu. Sayukdabu alayya. Paham maksudnya? Telah terjadi yang dimaksudkan. Fa'ujiba anil awal. Dijawab dari pendapat pertama. Bi'annahu la yalzamu wuku'ahul an ilal an. Bahwasanya tidak harus terjadi sampai sekarang. Apalagi kita sekarang kan sudah terjadi. Artinya kalau belum terjadi berarti akan terjadi. Paham ini? Nah, bisa dijawab seperti itu. Kalau memang kalian tidak dapatkan ada hadis palsu, ini kan pengabaran dunia bahwa akan ada orang yang berdusta dan dapat ancaman. Id baqiya ila yaumil qiyamah azman. Karena masih tersisa sampai hari kiamat waktu. Yumkin ayyaqa fiha ma dzakar. Mungkin akan terjadi padanya apa yang disebutkan. Wa hadzal qaul wal istidlal alaihi wal jawab anhu min ad'afil asya. Cuma pendapat ini dan berdalil atasnya beserta jawabannya dari paling lemah dari yang dipakai untuk menjawab. Inda a'immatil hadits wa huffadhihim. Menurut ahli hadits dan para penghafalnya. Walladzi kanu yatadalla'una min hifdzis sihah. Dan orang-orang yang selalu menghafal dari hadis sahih wa yahfaduna amsalaha, menghafal yang semisalnya au ad'afaha minal makdubat, atau yang semisalnya yang berlipat-lipat dari yang didustakan, khasyata an turawwaja alaihim, itu mereka lakukan itu. Kenapa dia hafal hadis sahih, hafal juga hadis maudu'at, palsu? Karena mereka takut akan tercampur atas mereka, au ala ahadi minan nas, atau atas seorang dari manusia, rahimahullahu wa radiya anhum. Semoga Allah merahmati mereka dan meridho mereka atas apa yang mereka lakukan itu. Atas apa yang mereka lakukan. Ini terkait dengan hadits palsu dan maudu'at. Kita bisa melihat bahwa ini hadis palsu ada, makanya Nabi ingatkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyebutkan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kalau itu adalah palsu. Itu yang paling penting. Hadis palsu. Hadis palsu dinamakan maudhu'. Atau namanya juga adalah al-mukhtalaq. Atau namanya juga adalah al-masnu. Atau namanya juga adalah apa? Al-masnu. Kita cukupkan dulu sampai situ. Hadis maudhu' karena setelahnya adalah al-maqlub dan ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu wa man la tuqbal. Dan menjelaskan jarh wa ta'dil. Sisa satu istilah baru dijelaskan tentang rawi. Siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang tidak diterima. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin insyaallah.